Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ayu Sukma kembali berjumpa dengan Anda dalam program Bincang Harmoni. Perbincangan yang menginspirasi dengan topik yang menarik dan bermanfaat. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha memiliki 4 jurusan bidang pendidikan. Sejak didirikan sampai sekarang, FIP telah banyak menghasilkan sumber daya manusia bidang kependidikan. Salah satu prodi yang memiliki banyak mahasiswa setiap tahunnya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekalipun nama PGSD Undiksa sudah sangat dikenal oleh masyarakat sekitar dan generasi muda, tampaknya masih ada beberapa hal yang perlu diinformasikan kepada publik karena kita ketahui bersama bahwasannya FIP dan juga PGSD secara mengkhusus tentunya terus berinovasi menuju pelayanan dan kualitas terbaik bagi masyarakat. Nah, untuk itu hari ini kita sudah didatangi gitu ya dengan seorang bintang tamu yang spesial dan tentunya tahu banyak seluk-beluk tentang prodi PGSD, yaitu Bapak Korprodi PGSD FIP Undiksa, Bapak Dr. Gede Margunayase MPD. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Bu Ayu. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Sehat. Tentunya Bapak sangat sibuk sekali belakangan ini, semoga sehat-sehat selalu pokoknya ya Pak ya. Nah Bapak, selama ini ya seperti yang saya katakan tadi, PGSD FIP Undiksa adalah salah satu prodi yang favorit bagi calon-calon mahasiswa ya. Nah, boleh diceritakan Bapak keunggulan PGSD FIP Undiksa sesungguhnya apa Pak? Ya. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya ya. Jadi kalau berbicara keunggulan PGSD itu ada dua. Yang pertama kita berbicara peluang kerja. Ya. Kemudian yang kedua kan kita berbicara apa yang terjadi di PGSD. Nah, ketika kita berbicara peluang kerja, ini karena prodi PGSD nanti bekerjanya adalah di sekolah dasar, maka ketika kita berbicara jumlah sekolah dasar di Bali, itu saya cek di data kementerian, itu ada 2.292 SD di Bali. Wow, banyak sekali ya Pak ya. Jadi kalau di data lagi, itu Buleleng itu 463 SD, kemudian Karangasem 358. Mungkin yang lain ada sekitar 250, ada 200-an. Nah, andaikan misalkan 1 tahun ada 1 guru yang pensiun di setiap SD tersebut. Berarti kira-kira kan 2.200-an. Ya kan? Betul Pak. Calon guru yang akan direkrut dari PGSD kan begitu. Nah, ya. Kalau 1 guru per tahun pensiun, per sekolah. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara pengangkatan, kalau pengangkatan CPNS ataupun P3K itu perbandingan antara satu formasi dengan formasi PGSD itu bandingannya banyak sekali. Kalau misalkan CPNS itu bandingannya mungkin kalau di prodi lain itu ada 2, 3, tapi kalau PGSD itu pasti 200-an, 150-an begitu. Apalagi P3K kemarin. Iya. P3K kemarin per 2021, kalau di Buleleng itu 2.552 formasi, Bu. Waduh, luar biasa gitu. Ya Pak ya. Contoh lagi kalau di Gianyar itu 1.227. Ya. Itu formasi. Nah, artinya kalau kita bisa bergabung ke prodi PGSD, jadi secara di lapangan itu sangat dibutuhkan. Jadi dengan jumlah pengangkatan dan jumlah tempat kerja yang ada di lapangan di Bali loh. Ya, jadi memang sudah pasti ya Pak ya. Itu kalau di Bali mengingat kalau tempat bekerja. Kan kalau kita kuliah atau apa, pasti nanti kita akan bekerja di mana kan begitu. Betul. Jadi kalau dari sisi di mana bekerjanya itu sangat banyak. Kemudian yang kedua dari sisi pengangkatan baik CPNS maupun P3K itu sangat banyak juga. Ya, kan? Bahkan di Buleleng itu enggak nyampe loh formasinya. Iya. Enggak nyampe 2.500 yang terpenuhi. Artinya itu masih diperlukan sekali guru sekolah dasar. Iya. Itu yang pertama ketika berbicara peluang di lapangan. Yang kedua, apa sih yang terjadi di PGSD kan begitu? Nah, betul Pak. Nah, kan gitu Bu. Ya. Jadi apa yang terjadi di PGSD? Nah, yang pertama kita berbicara kurikulum. Ya. Kurikulum itu kita rancang 3,5 tahun. Jadi sampai di semester 7, mata kuliahnya udah habis. Ya, jadi sehingga bisa tamat cepat ya Pak ya? Semester 7 udah ngambil skripsi, semester 8 udah tamat. Iya. Ya, begitu. Kalau dari sisi kurikulum. Kemudian dari sisi pengajar. Pengajar itu kita di prodi PGSD setiap semester itu kurang lebih 55 dosen yang terlibat mengajar. Baik profesor, lektor kepala, dan dosen-dosen yang lain.
Nah, selama ini 3 tahun belakangan ini juga kita melibatkan praktisi untuk mengajar di prodi PGSD. Jadi praktisinya ada yang dari luar negeri, itu dari Inggris, Carol. Kemudian ada 10 atau 11 orang guru itu terlibat juga di sini. Jadi kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi kita libatkan juga mengampu mata kuliah dalam skema joint teaching dengan dosen-dosen di PGSD. Oke, jadi kolaborasinya sudah mantap sekali ya Pak ya, antara praktisi dan juga dosen-dosen yang secara gitu. teoritis. Jadi kolaborasi antara dari sisi kita ya selama ini seperti apa, kemudian di lapangan itu seperti apa. Betul. Nah, menurut saya itu luar biasa. Ya, jadi sinkron ya Pak ya. Ya, jadi antara kita dengan praktisi. Termasuk juga mata kuliah kewirausahaan kita mendatangkan dosen dari Agung Podomoro University. Wow, luar biasa. Termasuk juga ketua HIPMI Buleleng, ya kan? Kita libatkan juga mengampu mata kuliah kewirausahaan. Sehingga apa yang diajarkan memang diperlukan di lapangan. Iya, betul. Dan itu memang sangat menunjang ya untuk mahasiswa memperoleh gambaran secara komprehensif dunia kerja mereka seperti apa nantinya. Ada lagi satu Bu Ayu, yaitu adalah sarananya. Oh iya, oke. Kita kan berbicara, betul. Tadi berbicara kurikulum, kemudian berbicara pengajar kan. Iya. Berikutnya yang ketiga itu berbicara sarpras. Jadi ruang kuliah ada kelas internasional, kemudian lab multimedia, lab micro teaching, lab IPA, lab IPS, termasuk yang tidak kalah penting itu adalah lab seni budaya. Oh, oke. Gitu. Jadi karena prodi PGSD itu salah satu penciri prodinya adalah pengembangan seni budaya. Jadi ada lab musik di sana lengkap, organ, kemudian gitar ya, drum dan lain sebagainya, termasuk juga gong yang sudah kita perbarui. Jadi mahasiswa bisa berlatih, meningkatkan keterampilannya di prodi PGSD. Gitu. Dan budaya lokalnya juga dimunculkan ya Pak ya? Oh ya pasti, tentunya, karena memang dari visi kita juga mengandung kearifan lokal, yaitu Tri Ite Karana. Iya betul. Makanya nggak ada alasan kalau nggak memilih PGSD begitu Bu Ayu. Waduh, sudah komplit sekali. Nah, saya dengar PGSD belakangan ini tengah menyiapkan untuk akreditasi internasional AKAS ya Pak ya. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang AKAS itu? Okay. Terima kasih Bu Ayu. Jadi betul sekali, jadi per tahun 2022, jadi PGSD diikutkan untuk diakreditasi AKAS bersama prodi lain di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu adalah prodi Teknologi Pendidikan. Kita sudah bekerja per tahun 2021, ya kemudian borang yang kalau istilahnya di Ban PT dokumennya sudah dikirim ke AKAS. Jadi tahun 2022 kita menyiapkan visitasi dari tim asesor AKAS itu sendiri. Dan saya yakin kita akan terakreditasi secara internasional karena kita sudah lakukan dan kita sudah siapkan dengan baik. Astungkari ya Pak ya? Ya pasti, jadi terakreditasi A oleh Ban PT, kemudian terakreditasi internasional oleh AKAS. Oke, nah mungkin pemirsa butuh informasi juga, ingin mengetahui juga jika PGSD ini sudah terakreditasi internasional AKAS dan predikatnya juga bagus, apa ya nilai tambah bagi PGSD itu sendiri Pak? Manfaat atau benefitnya bagi mereka juga calon-calon mahasiswa begitu Pak, mungkin bisa. Betul sekali dan itu harus diketahui oleh semuanya kan begitu ya. Kalau kita terakreditasi nasional berarti kan lingkupnya nasional kan, jadi terstandar secara nasional. Kemudian kalau kita meluas lagi lingkupnya adalah internasional, berarti mutu kita, kualitas kita berarti sudah diakui secara internasional. Jadi kalau mahasiswa kita atau lulusan kita mau misalkan keluar, pindah kemudian mengajar di sekolah internasional atau sekolah SPK, termasuk di sekolah luar negeri, secara penjaminan mutunya sudah diakui. Daripada ketika kita terakreditasi nasional, kemudian kita pindah keluar, ya, atau bekerja di luar negeri, jadi mungkin masih dipertimbangkan kan begitu. Tapi kalau kita sudah pegang SIM internasional kan, nah gitu. Dan AKAS ini adalah lembaga pengakreditasi prodi secara internasional yang berada di Jerman dan ini diakui untuk di bidang pendidikan gitu Bu Ayu. Iya ya, jadi begitu ya. Otomatis nanti lulusan PGSD itu peluang kerjanya akan jadi lebih luas dan juga tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi ya Pak ya. Karena kan sudah terakreditasi internasional, sudah mendapatkan pengakuan secara internasional.
Begitu ya. Nah, tadi sudah Bapak singgung juga sedikit mengenai Sarpras ya Pak ya. Selain kurikulum yang baik dan tenaga pengajar yang luar biasa, sarana dan prasarana yang tersedia juga menjadi nilai tambah demi kenyamanan proses belajar mengajar. Jadi semakin tahun juga tampaknya FIP sudah bergerak menuju hal itu, menuju yang terbaik, berbenah selalu. Nah, untuk PGSD sendiri, sarana apa saja yang memang esensial Pak untuk menunjang pembelajaran? Ya, okay. Terima kasih. Jadi betul sekali mengenai peralatan ataupun Sarpras yang ada di Prodi PGSD itu kan harus digunakan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menuju capaiannya kan begitu. Nah, dalam hal ini karena kita guru SD akan terjun di sekolah dasar, maka kemampuan dan keterampilan 5 bidang studi inti itu harus dimiliki. 5 bidang studi itu adalah IPA, matematika, bahasa Indonesia, kemudian PKN dan IPS, dan semuanya sudah ada labnya. Oh, sudah komplit ya Pak ya? Oke. Ya, kita punya satu. Kemudian lab matematika juga punya. Jadi dari mahasiswa bisa berpraktek di sana, menyiapkan termasuk juga membuat media matematikanya di sana. Dan lab bahasa ya, ada. Kemudian lab IPA sama IPS itu PKN juga ada. Jadi pakaian tari, globu dan lain sebagainya itu lengkap. Termasuk juga ini mahasiswa yang memiliki keterampilan menari itu kita sudah siapkan juga. Iya, lab seninya. Gitu. Oke. Ya. Nah, sehubungan dengan masa pandemi ini yang memang sekarang sudah mulai melandai ya Pak ya, menuju ke endemi gitu. Namun bisa diceritakan sedikit Bapak selama masa pandemi ini bagaimana Prodi PGSD berupaya untuk melaksanakan PBM secara maksimal atau secara optimal Pak? Terima kasih Bu Ayu. Jadi betul sekali ya ketika di awal 2020 ya, ketika masuk ke masa pandemi ya, kita sudah menyiapkan dengan baik. Jadi dari sisi bahan, karena memang di tahun 2019 kita sudah menghasilkan perangkat. Jadi perangkat pembelajarannya, bahan diskusinya, termasuk PPT-nya, modulnya dan lain sebagainya kita sudah siap. Nah, ketika masuk di awal 2020 itu pandemi, kita tinggal memasukkan ke e-learning. Nah, kita tinggal masukkan ke e-learning dan semua sudah di-set di sana. Jadi per 2020 kita sudah punya satu course untuk satu mata kuliah. Nah, meskipun kita 2 tempat ya kuliah ada di Singaraja dan di Denpasar, tapi tetap itu jadi satu kesatuan dan itu belum banyak dilakukan menurut saya di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dalam hal ini PGSD menurut saya itu pelopor. Bagaimana satu mata kuliah itu adalah untuk semua dosen. Jadi kita dan yang itu mengadministrasi begitu. Betul, praktis sekali dan juga memang jadi satu pintu ya Pak ya, seperti itu ya Pak karena ya. memang harus penjaminan mutunya kan di satu kan gitu. Jangan sampai PGSD-nya ada 2 tempat kuliah tetapi perlakuannya berbeda kan begitu. Iya, jadi pembelajarannya juga bisa maksimal walaupun mungkin memang ada pembeda sedikit pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Namun pembelajaran online ini juga tidak menutup kemungkinan dosen-dosen bisa secara optimal memantau perkembangan mahasiswa masing-masing. Mungkin saja memang kendalanya pada jaringan gitu mungkin ya Pak ya. Namun secara cara pembelajaran yang dilakukan, pola atau strategi pembelajaran itu sama sekali tidak mengurangi kualitas pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini begitu ya Pak ya. Betul. Jadi karena kita kan tidak hanya begitu saja menyiapkan di daringnya, kemudian tiba-tiba ya kita harus siapkan juga bagaimana mereka kan kalau di aktivitas pembelajaran kita yang kita gunakan di PGSD itu adalah pola pedati. Jadi pelajari, dalami, kemudian terapkan sama evaluasi. Jadi ketika dipelajari, maka kita sediakan di sana beberapa topik bahan materi, PPT. Jadi mahasiswa membaca itu. Berikutnya setelah membaca, maka ada topik diskusi di sana. Jadi bagaimana mereka berdiskusi ya antara dengan temannya dan dengan dosennya. Itu secara asinkronus. Berikutnya bagaimana terapkan dalam membuat tugas, kemudian evaluasi nanti ada UTS dan UAS. Di e-learning juga kita selamatkan monitoringnya. Jadi bagaimana menurut mahasiswa kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga tetap
apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan dosen itu sebagai perbaikan untuk di pembelajaran berikutnya. Nah, selain yang di e-learning, kita juga lakukan yang sinkronusnya. Jadi kalau per tanggal semester genap 2020, kita cuma minta ada 8 Vicon. Jadi ada 8 video conference. Tapi di pertemuan berikutnya, di semester berikutnya itu nambah lagi. Dan saat ini hampir sebagian besar ditambah dengan sesi Vicon. Tapi tetap dari sisi LMS e-learning kita tetap manfaatkan. Karena apa? Jadi kalau kita ingin buka administrasi semester genap tahun 2020 itu tersimpan rapi. 2021 semester ganjil dan semester genapnya. Wah, luar biasa. Jadi kalau melalui WA dan lain-lain kan agak susah kita mengadministrasinya. Iya, betul sekali Pak. Jadi sudah manajemennya sudah tertata dengan rapi ya Pak ya. So jangan khawatir bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke PGSD Undiksa ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya dari sisi proses belajar mengajar begitu. Nah, kalau tadi dari sisi PBM, bagaimana halnya dengan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhirnya Pak? Bagaimana proses bimbingan barangkali kan juga berdampak juga ya pandemi ini tentunya dengan hal itu? Terima kasih Bu Ayu ya. Jadi untuk masalah skripsi yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman dosen pembimbing itu adalah komunikasi dulu. Betul. Ya kan? Ya. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Jadi dalam hal ini ketika mahasiswa menghubungi, kemudian bagaimana dosennya harus membalas 2 hari, 3 hari, paling lambat lah 1 minggu kalau mahasiswa mau menghubungi, mau bimbingan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, pola bimbingan yang kita tetapkan ada teman-teman yang mengambil secara daring ya, apalagi waktu di tahun 2020, 2021 kan. Tapi saat ini sudah sebagian besar teman-teman itu mengajak bertemu mahasiswa secara luring begitu. Dan nampaknya baik daring ataupun luring dari sisi kualitas skripsi mahasiswa PGSD itu tidak berkurang menurut saya. Bahkan lebih kreatif dan inovatif. Jadi ketika mungkin mereka punya waktu lebih banyak di rumahnya untuk menyiapkan, nah produk-produk yang dihasilkan tuh malah luar biasa. Sebagai contoh misalkan ini adalah pop-up book yang dihasilkan oleh mahasiswa PGSD. Ini yang 2021 Bu. Wah, kalau ini yang 2021 ini yang 2022. Jadi semester Maret kemarin mahasiswa sudah ujian. Kan 8 semester kurang kan? Iya, betul. Selain tamat cepat dan menghasilkan produk yang luar biasa ya inilah produk masa pandemi mereka ya Pak ya. Jadi begini. Jadi walaupun ini adalah yang hard copy, yang cetak begitu ya. Tetapi dari sisi daringnya ada. Jadi ini berbasis QR code. Jadi di dalamnya kalau ketika siapa yang menggunakan evaluasinya untuk meningkatkan kecakapan digital anak-anak, di sini ada scan barcode-nya. Bukan barcode-nya, QR code-nya. Sehingga mahasiswa bisa melakukan juga secara daring begitu. Dan termasuk juga produk-produk yang lain. Kemudian media, video, game, edukasi itu banyak sekali. Jadi menurut saya itu walaupun masanya mereka belajar dan menyiapkan dari rumah, tetapi dari sisi kualitas termasuk produk mahasiswa itu menurut saya luar biasa. Betul. Kekinian yang up to date, kemudian memanfaatkan teknologi tingkat tinggi juga ya Pak. Dan ini memang diperlukan di lapangan. Betul. Ketika dibawa di lapangan, semuanya diminta itu. Bahkan kita sudah lakukan dengan mahasiswa. Kita lebihkan cetak dan kita melakukan pelatihan juga kepada guru-guru. Itu poin plusnya ya Pak ya. Plusnya, jadi selalu itu. Jadi ketika mahasiswa menghasilkan produk, selesai skripsi, mereka harus memberikan pelatihan kepada guru-guru di lapangan. Iya, dan itu mungkin sangat bermanfaat bagi guru-guru dan memacu motivasi guru-guru juga untuk terus berinovasi ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak, kita ketahui bersama bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan ini nanti lulusannya akan tidak hanya bidang kependidikan ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan profil lulusan alumni PGSD Pak? Mereka bisa berkesempatan berkarir di mana saja atau bidang apa saja, mungkin bisa Bapak berikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hal itu. Terima kasih Bu Ayu. Ini teman-teman semua, jadi untuk profil lulusan PGSD ini adalah karena kita adalah mencetak pendidik di sekolah dasar, itu adalah poin utamanya. Ya, jadi pendidik di sekolah dasar. Akan tetapi kita juga siapkan mahasiswa untuk bagaimana mereka bisa berwirausaha
setelah tamat. Jadi beberapa program itu ada KMMI, ISMA, berikutnya program PKMK, termasuk juga bagaimana kita berikan pendanaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan wirausaha yang didampingi oleh praktisi wirausaha seperti tadi, misalkan dari WMS Singaraja, kemudian HIPNI Singaraja, termasuk juga dosen dari Prodi Kewirausahaan Agung University, nah gitu. Jadi mereka dibekali juga Pak ya dengan kemampuan yang lain selain dalam hal kependidikan murni gitu ya. SD. Termasuk juga masalah karakter, Bu. Iya. Kita titip sama teman-teman bagaimana pendidikan karakter itu kita galakkan untuk di prodi PGSD begitu. Dan sebagai bukti itu beberapa alumni PGSD itu juga bekerja di sektor perbankan, ada di Bank BPD, kemudian BRI, termasuk juga Bank BNI. Ya, ketika kita tanya, ternyata begini. Jadi karakter itu yang sudah terbentuk di alumni, dalam hal ini adalah PGSD itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, tinggal masalah kemampuan akuntansi, perbankan, tinggal mereka kirim aja dalam waktu 3 bulan, 6 bulan jadi. Tetapi nyari yang bagaimana menghormati orang lain, bagaimana melayani, itu yang susah. Tetapi kalau teman-teman masuk ke prodi PGSD, saya pikir itu pasti akan tercapai gitu Pak. Iya, jadi dasar peletakan fondasi karakter di mana-mana kalau bekerja pasti nanti kalau untuk keilmuannya yang dipakai itu nanti sambil jalan, tapi peletakan fondasi dasar karakter itu yang lebih menonjol juga ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan prestasi. Jadi tentunya kita juga ingin tahu bersama-sama Bapak mahasiswa FIP kan terutama prodi PGSD tentunya selain mengikuti PBM tentunya mereka juga ditantang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba-lomba. Bisa diceritakan Bapak prestasi-prestasi mereka barangkali atau kiprah mereka selama menjadi mahasiswa? Ya, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi kalau saya pegang itu adalah banyak dan berkualitas. Jadi biasanya kan ini banyak kayaknya susah loh berkualitas. Yang baik itu adalah sedikit dan berkualitas. Kalau saya itu pegang selalu banyak dan berkualitas, dan itulah PGSD Bu. Wah. Jadi mahasiswa banyak tapi berkualitas gitu. Beda prinsipnya ya Pak ya, walaupun banyak tapi harus berkualitas gitu ya Pak ya. Nah, sebagai bukti per 2021 itu ada 140 prestasi loh. Mahasiswa PGSD di tahun 2021. Itu kalau kita ambil lebih dari 10% mahasiswa kita berprestasi. Waduh, luar biasa. Baik juara 1, 2, 3 di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Ada yang di tingkat internasional. Itu per 2021, Bu Ayu. Nah, beberapa ini mungkin saya bisa bacakan. Yang pertama itu adalah peraih untuk di tingkat tari ya, ASEAN Dance Kompetisi itu 2021. Itu dilaksanakan di Filipina. Berikutnya yang kedua itu adalah medali emas, itu adalah International Applied Science Project Olimpiade. Itu kerja antara PGSD dengan mahasiswa FTK. Termasuk juga ini adalah kompetisi desain kaos yang diselenggarakan oleh Tote Bag Youth for the Future ya, itu yayasan internasional Indonesia. Termasuk juga ini dalam bidang dalam bidang penalaran ya, itu adalah juara EC nomor 1. Waduh. Juara 1 ya di tingkat nasional, dan masalah PKM, penulisan artikel dan lain sebagainya itu jangan ragu dengan mahasiswa PGSD. Termasuk juga dalam bidang bahasa Inggris juga ada, itu kita dapat medali emas ya, bidang bahasa Inggris itu diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia, itu kategori Indonesian Youth Science Kompetisi, itu IYSC 2021. Termasuk juga dalam bidang olahraga ada juga Bapak. Bu, dalam bidang olahraga. Jadi jangan salah, bidang olahraga juga kita ada juara 1 Internasional Festival Virtual Karate Kompetisi. Waduh. Termasuk mahasiswa kita juga berlaga di PON kemarin di tahun 2021. Iya. Jadi lengkap ini, bidang seni, kemudian bidang penalaran, karya ilmiah ya, kemudian bidang olahraga itu juaranya juga ada di PGSD. Kemarin juga ada di PPDN, Pagelaran Pendidikan Nasional Indonesia. Itu juara 1 loh mahasiswa kita di PGSD. Itu diselenggarakan oleh prodi PGSD seluruh Indonesia. Waduh. Mahasiswa kita juara 1. Bapak. Iya, jadi memang
Artinya jiwa ketahan malangan mereka sudah terbentuk dengan pendidikan-pendidikan karakter, kemudian mereka selalu diberikan motivasi ya tentunya ya Pak ya, walaupun kemarin 2021 itu masih pandemi ya Pak kan? Kita ya. Tapi 140 loh. Waduh luar itu lebih biasa. dari 10% mahasiswa kita berprestasi. Dan menurut saya itu luar biasa jadi mahasiswa kita. Jadi seperti yang tadi itu saya katakan banyak dan berkualitas begitu. Betul sekali, dan memang sudah terbukti yang banyak tetapi masih tetap mempertahankan kualitasnya. Ya, waduh, sekali lagi ya saya ucapkan selamat, semoga Bapak tetap bisa sehat sehingga bisa menahkodai prodi pendidikan guru sekolah dasar ini ke depannya dengan lebih baik lagi sehingga barangkali target-target ke depan akan tercapai. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami semua di sini, dan mohon maaf juga kalau ada beberapa sikap atau salah kata ucapan saya ya Bapak. Ya. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas rutinitas dan juga tugas-tugas yang lainnya, semoga tetap lancar Pak ya. Terima kasih Bu Ayu dan sudah mengundang juga prodi PGSD. Terima kasih Bapak. Salah satu bentuknya ini loh. Kita PGSD punya map sendiri. Map sendiri. PGSD terakreditasi A. Tinggal nanti ini nambah di bawahnya terakreditasi internasional AKAS. AKAS, waduh luar biasa. Jadi jangan ragu untuk kuliah di PGSD begitu. Oke, ya baik. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir, dan nantikan program Bincang Harmoni tentunya tetap dengan topik-topik yang bermanfaat dan juga menginspirasi. Saya Ayu pamit undur diri, salam sehat dan semangat.